Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya akan membahas soal mengenai kapasitor ya, rangkaian kapasitor. Nah, di sini sudah ada gambar rangkaian ya. Rangkaian ada 5 buah kapasitor C1, C2, C3, C4 dan C5. Kemudian dihubungkan dengan tegangan 10 volt. Tentukan yang pertama kapasitas kapasitor atau C totalnya atau C penggantinya. Yang B besar muatan pada masing-masing kapasitor. Yang C hitung potensial pada C3 atau titik B dengan C gitu ya. Nah, langkah pertama kita akan menghitung atau mencari nilai dari kapasitas pengganti ya, dari kapasitor berikut ini gitu ya. Nah, untuk mengerjakan ini, jadi langkah pertama itu ini kita ambil, kita hitung dulu ini ya. Nah, itu ntar biar beda warna ya. Nah, saya ambil misalkan ini. Pertama kita ambil ini C4 dan C5 itu dirangkai secara paralel ya. Nah, kita ingat kembali bahwa pada rangkaian kapasitor ini berbeda dengan rangkaian hambatan atau berkebalikan. Kalau rangkaian hambatan itu paralel itu pakai yang rumus seper ya, seperti seper R1 tambah seper R2 gitu ya. Kalau pada kapasitor kalau paralel itu langsung kita jumlahkan ya. Anggap ini sebagai C paralel 1 ya, itu sama dengan C4 plus C5, sehingga ini 4 plus 4 ya, 8 ya, 8 mikrofarad. Nah, kemudian setelah itu langkah berikutnya adalah kita gabungkan ini. Nah, gitu ya, sehingga ini kita anggap sebagai rangkaian seri 1. Seperti seri 1 itu akan sama dengan 1/8 ditambah ini ya, yang tadi yang CP1 juga 1/8 ya, atau 2/8, sehingga C seri 1 ini akan kita dapatkan adalah 4 ya, 4 mikrofarad. Nah, gitu. Setelah itu kita peroleh, baru kita gabungkan lagi ini. Nah, kita gabung ini. Nah, itu ya, itu kita anggap sebagai misalkan C paralel yang kedua. C paralel yang kedua itu sama dengan C seri 1 ditambah C2. C seri 1 tadi 4, C2 4 ya, ini akan dapat 8 ya mikrofarad. Nah, setelah semuanya, setelah C4, C3, C2, C5 ini sudah, berikutnya terakhir baru kita rangkai dengan C1 ya, sehingga kalau dengan C1 maka C paralel 2 ini dengan C1 hubungannya adalah seri ya, karena seri maka kita pakai C seperti ya, maka ini nanti akan kita gabungkan ya, akan kita gabungkan semua ini ya. Nah, ini jadinya seper C total ya, sama dengan 1/8 ya, 1/8 ditambah seperti paralel 2 juga 1/8, dapat 2/8 ya, sehingga akan kita peroleh ini C totalnya adalah 82 atau 4 ya. C total sama dengan 4 ya, sama dengan 4 mikrofarad ya, sehingga ini kita peroleh nilai
dari kapasitas total kapasitornya adalah 4 mikro. Baik, kita lanjutkan kembali gitu untuk soal tadi kita udah mendapatkan bahwa ini C totalnya ini bentar. C totalnya adalah 4 mikrofarad ya, atau 4 kali 10 pangkat min 6 farad gitu ya. Nah, tadi kita ingat kembali, tadi kita udah menamakan ini sebagai CP1, kemudian kalau kita gabung lagi dengan ini C seri 1 ya, CP1 C seri 1. Kalau kita gabung lagi ini menjadi C paralel 2 itu ya. Nah, sekarang kita ingin menghitung mencari muatan total lebih dahulu itu ya. Setelah C total, berikutnya Q total. Q totalnya dapat kita hitung dengan cara V dikali C total ya. V nya tadi berapa? 10 dikali C totalnya adalah 4 kali 10 pangkat 6, akan diperoleh berarti 40 kali 10 pangkat 6 ya, atau 4 kali 10 pangkat min 5 satuan muatan apa? Kolom ya, C gitu ya. Nah, ini udah kita peroleh Q totalnya. Nah, sekarang kita perhatikan gambar ya. Karena C1 ya, C1 dan CP2 itu kan seri ya. C1 dan CP2 itu seri. Nah, kita ingat kembali prinsipnya. Kalau rangkaian seri itu yang sama adalah besar muatannya. Kemudian kalau rangkaian paralel yang sama adalah tegangannya gitu ya. Nah, berhubung C1 dan C paralel 2 itu dianggap seri, sehingga muatannya akan sama. Dalam hal ini muatannya sama dengan muatan total ya, sehingga Q total akan sama dengan Q1 sama dengan Q paralel 2 gitu ya. Total akan sama dengan Q1 sama dengan Q paralel 2. Besarnya adalah ini ya, 4 kali 10 pangkat min 5 kolom gitu ya. Nah, kalau kita sudah dapat nyari Q1, muatan Q1 gitu ya, berikutnya sehingga Q1 sama dengan Q paralel 2 sama dengan Q total adalah 4 kali 10 pangkat min 5. Berikutnya Q2 juga sama. Nah, berikutnya kita bisa mencari, berarti kita bisa mencari tegangan BD ya.
tegangan PD. Jadi kalau seri ini kan tadi tegangan totalnya 10 ya, 10. Nah, kita bisa ngitung tegangan di BD, VBD. Ingat nggak rumus tegangan sama hubungannya dengan muatan dengan kapasitas itu kan? VBD berarti Q paralel 2 dibagi dengan CP2. Jadi Q paralel 2 nya adalah 4 kali 10 pangkat 5. Kalau C paralelnya berapa tadi? Kita lihat dulu intip. C paralel 2 itu tadi adalah 8 ya, 8 mikrofarad. Jadi ini 8 kali 10 pangkat min 6 ya. Nah, 4 ini yang atas 10 pangkat min 5, yang bawah 10 min 6. Sehingga ini jadi 40 per 8 ya, alias sama dengan 5 volt. Nah, dapat tegangan BD. Kalau VBD sudah dapat, nah tegangan BD itu 5 volt ya, berarti nanti 5 volt itu rangkai apa? Kan ini paralel ya, CP2 ini kan paralel, C2 paralel dengan tadi C seri 1 ya. Nah, kita bisa ngitung Q2 berarti. Q2 berarti Q2 sama dengan VBD dikali apa? Kali C2. Berarti 5 dikali C2 berapa tadi? C2 itu kan 4 ya. Intip dulu soalnya. C2 itu 4 ya. Berarti ini kali 4 kali 10 pangkat berapa tadi? 4 kali 10 pangkat min 6 ya. 5 kali 4 berarti 20. Atau 2 kali 10 pangkat min 5. Bentar. 2 kali 10 pangkat min 5 kolom. Iya, itu kita udah dapat. Q1 udah dapat. Q2. Untuk berikutnya kita cari muatan yang melalui rangkaian seri 1 atau yang bawah ini ya. Yang rangkaian yang bawah ini, yang bawah. Rangkaian yang bawah ini. Nah, ini CS1 ya tadi kita sebut. Nah, S1 berarti tadi VBD tegangan VBD dikali dengan C seri 1 CS1. Tadi VBD itu berapa? 5 ya. 5 tadi lihat dulu nanti. Berapa tadi? 5 volt ya. Berarti 5 dikali CS1 berapa tadi? Lihat, kita lihat CS1 itu 4. Berarti kali 4 kali 10 pangkat min 6. Berarti sama ini 20
atau 2 kali 10 pangkat min 5 kolom. Nah, kita udah dapat Q S1 gitu ya. Nah, kalau udah dapat Q S1, nanti kita bisa mencari muatan pada C3 dan C4 maupun C5 gitu ya. Sekarang kita, nah, karena C3 dan CP1 itu kan seri. CP1 tadi ini ya, ini CP1, ini paralel 1 itu C4 sampai C5 itu CP1. Nah, kalau seri berarti muatannya muatan di C3 itu akan sama dengan di CP1, sehingga ini nanti karena C3 dan CP1 itu seri, maka muatan Q_S1 akan sama dengan Q3 akan sama dengan Q_P1 gitu ya. Nah, besarnya adalah 2 kali 10 pangkat min 5 kolom. Nah, gitu kita udah dapat, berarti Q3 udah dapat gitu ya. Q3 dapat 2 kali 10 pangkat min 5, kemudian Q_P1 nya juga dapat. Setelah memperoleh Q pada C3, berikutnya kita ingin menghitung Q atau muatan pada C4 maupun C5. Nah, sebelum menghitungnya kita tentunya harus mencari dulu tegangan yang lewat pada C4 maupun C5. Maka kita perlu mencari VCD ya, tegangan antara titik C dengan titik D gitu ya. Nah, VCD ini dapat kita peroleh dengan cara Q_P1 ya, muatan pada sebentar ya. Q_P1 dibagi dengan CP1. Nah, Q_P1 kan tadi kalau di atas, Q_P1 itu adalah 2 kali 10 pangkat min 5 dibagi CP1 nya itu, kita lihat lagi ke atas, CP1 apa, CP1 tadi 8 ya, 8 mikrofarad, 8 ya. Ini bagi 8 kali 10 pangkat min 6. Nah, sehingga ini menjadi 20/8 ya, 20/8 berarti 5/2 ya, 20/8 20 bagi 4 5 bagi 8 2 5/2 volt. Nah, sudah VCD. Kalau VCD dapat, kita bisa mencari Q pada Q4 maupun Q5. Karena C4 dan C5 itu paralel, maka muatannya maksudnya tegangannya sama ya, tegangannya sama, sehingga Q4 sama dengan VCD dikali dengan C4 ya, kali C4. Lima per 2, C4 nya berarti kali 4 kali 10 pangkat min 6.
10 ya, 10 kali 10 pangkat min 6, atau 1 kali 10 pangkat min 5 ya, 5 kolom. Nah, otomatis Q5 ya, Q5 juga akan kita peroleh hasil yang sama ya, karena kapasitasnya sama ya, 4 mikrofarad gitu ya. Jadi kita sudah dapat tadi dari atas, C1 sudah dapat, Q1 dapat, Q2 dapat, Q3 dapat, Q4 dapat, Q5 dapat. Dengan demikian selesai ya menghitung besar muatan tiap-tiap kapasitor. Oke, terakhir kita menentukan tegangan VBC atau tegangan pada kapasitor C3 ya. VBC akan sama dengan, bentar nih, pennya kurang sensitif. Nah, VBC itu sama dengan VBD kurangi VCD gitu ya. Nah, lebih gampang. Berapa VBD? Tadi kita peroleh dari atas, VBD itu kita lihat di sini 5 volt ya, VBD 5 volt. Kemudian VCD nya 5/2 ya, 5/2, 5 kurang 5/2 berarti 10. Sama ya, 5/2 volt ya. Jadi VBC 5/2 volt. Nah, selain dengan cara ini kita juga bisa menghitung dengan muatan ya. Bentar nih, saya ambil dulu new slide ya. Jadi nah, kita bisa ngitung juga VBC tadi. VBC itu bisa kita hitung dengan cara Q3 dibagi C3. Berapa tadi? Q3 itu 2 ya, 2 kali 10 pangkat min 5 dibagi C3 nya kan berapa? 4. Lupa ya, kita lihat dulu di intip. C3 itu 8 ya, 8 kali 10 pangkat min 6 sehingga ini menghasilkan 20/8. 20 bagi 4 5, 8 bagi 4 2 ya, sama ya, volt. Oke, demikian ya pembahasan soal tadi. Ini satu soal cukup lumayan panjang ya. Jadi prinsipnya dipahami bahwa rangkaian seri itu yang sama adalah muatannya ya. Kalau dulu di rangkaian hambatan itu adalah arusnya yang sama. Kalau rangkaian paralel yang sama adalah tegangannya. Demikian ya, semoga bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.